Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru Sarjana Pendidikan, selaku Kepala Sekolah SMPN Satu Jemali, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Yang saya hormati Ibu Sera Suhani selaku AKS SMPN Satu Jemali, dan semua Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMPN Satu Jemali, Karanganyar, Jawa Tengah. Puji syukur alhamdulillahirobbilalamin, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih bisa diberikan nasihat sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka penyampaian rancangan berbasis proyek. Saya Iin Baru Fata, Sarjana Pendidikan peserta PKK BPD Kejuruan Jawa Tengah tahun 2024. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti paparan rencana pembelajaran kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, langsung saja kami sampaikan pada rancangan pembelajaran proyek. Di sini program latihan kebugaran jasmani dan kesehatan dengan menggunakan pos berangkai pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Jemali, Kabupaten Karanganyar. Yang pertama, tujuan pembelajaran dari PBL ini adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya kebugaran fisik dan kesehatan melalui aktivitas olahraga serta mempromosikan gaya hidup sehat di kalangan siswa. Kemudian tujuan kebugaran jasmani menggunakan pos berangkai atau sirkuit training adalah untuk meningkatkan beberapa komponen fisik secara bertahap dan berkesinambungan. Manfaatnya antara lain melatih kelincahan, kekuatan, kecepatan, dan daya tahan, serta membentuk otot dan membakar lemak tubuh, kesehatan jantung dan meningkatkan kemampuan kardiovaskuler, meningkatkan proses metabolisme dalam tubuh. Kemudian sirkuit training itu merupakan metode latihan yang menggabungkan latihan kekuatan dengan latihan kardiovaskuler. Latihan ini dilakukan di lapangan atau alam bebas atau menggunakan mesin untuk latihan beban. Contoh gerakan yang dapat dilakukan dalam pos berangkai antara lain bisa pakai push up, sit up, kemudian jumping jack, mountain climber, dan wall step, merangkak, kemudian bisa berlari dengan zigzag, kemudian squat jump, melempar bola, dan menggiring bola. Kemudian latar belakang dari kebugaran jasmani melalui pos berangkai adalah bahwa latihan berangkai merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Latihan berangkai adalah latihan yang terdiri dari beberapa gerakan berbeda di setiap posnya. Kemudian kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Kemudian latihan kebugaran jasmani memiliki banyak manfaat, diantaranya meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian memperlancar metabolisme tubuh, kemudian meningkatkan sistem imun dan mencegah berbagai penyakit, baik penyakit menular atau penyakit ringan seperti flu dan demam. Berikutnya memperbaiki sistem kerja jantung dan paru. Latihan berangkai dapat melatih berbagai hal seperti kelincahan, kemudian kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Variasi gerak pada setiap posnya dapat disesuaikan dengan tujuan latihan. Berikutnya produk utama dari pembelajaran berbasis proyek. Produk utama dari PBL ini adalah kebugaran yang mencakup video edukasi, poster, dan brosur yang dibuat oleh siswa untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan pentingnya aktivitas fisik. Hasil karya dari pembelajaran berbasis proyek nanti dipublikasikan bisa melalui media sosial sekolah, kemudian ditampilkan di papan
pengumuman sekolah dan video edukasi akan diputar di acara khusus yang diadakan di sekolah. Kemudian pertanyaan kuncinya nanti dalam proyeknya pertanyaan yang lebih variatif dan beragam dengan menambahkan pertanyaan lebih spesifik untuk mendorong siswa agar berpikir lebih mendalam. Apa dampak dari gaya hidup sehat? Berikutnya, bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebugaran fisik dan kesehatan di kalangan siswa. Kemudian, apa manfaat dari gaya hidup sehat dan aktivitas secara fisik? Kemudian, bagaimana cara mempromosikan kebiasaan olahraga yang baik di sekolah dan komunitas? Kemudian, tipe proyek di sini adalah eksperimen kecil tentang manfaat kebugaran jasmani, tentang denyut jantung setelah berolahraga. Nanti bisa kita lakukan berapa denyut jantung sebelum berolahraga dan berapa denyut jantung setelah kita melakukan aktivitas fisik. Itu nanti bisa ada tesnya. Tantangan membuat karya kampanye kebugaran. Kemudian investigasi meneliti manfaat aktivitas fisik dan gaya hidup sehat. Model pembelajaran tahap-tahap rencana pembelajaran berbasis proyek. Kemudian peserta didik yang dilibatkan adalah siswa kelas 8. Kemudian waktu pelaksanaan proyek akan dilaksanakan pada bulan November dan akan berlangsung nanti ke depan 6 minggu ke depan. Kemudian mata pelajaran yang dilibatkan tentunya mata pelajaran PJOK, kemudian bahasa Indonesia untuk membuat teks kampanye, kemudian ada seni untuk mendesain poster dan IPA untuk penelitian tentang kesehatan. Selanjutnya, tabel gambaran besar dari pembelajaran berbasis proyek. Di sini ada karakteristik dan penjelasan. Tingkat satuan pendidikan SMP Negeri 1 Jenawi, kemudian semua kelas 8, tema kegiatan nanti kebugaran dan kesehatan, total waktu 6 minggu, dimensi profil belajar Pancasila bergotong royong, kreatif dan mandiri. Kemudian elemen sub-elemen jika nanti digunakan sebagai kelima, berkolaborasi dengan orang lain dan menggambarkan ide dan karya. Berikutnya tujuan pembelajaran, meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya kebugaran fisik dan kesehatan serta mempromosikan gaya hidup sehat. Berikutnya pembagian peran. Di sini guru sebagai fasilitator dan pendamping siswa sebagai peneliti dan kreator. Peran guru dan siswa dapat diperinci lebih dalam seperti tindakan guru sebagai penilai dan mentor dan model. Selanjutnya jenis kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini termasuk intrakurikuler. Ada karakteristik dan penjelasannya. Mata pelajaran yang menjadi lokomotif penjelasan PJOK, pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan. Kemudian mata pelajaran yang terlibat semua guru dan didampingi dari guru PAI. Kemudian peran yang terlibat guru PJOK dan guru PAI dan lokasinya nanti di sekolah SMP Negeri 1 Jenawi. Kemudian produk yang dihasilkan adalah video edukasi, kemudian poster, brosur tentang kampanye kesehatan dan kebugaran jasmani. Kemudian teknologi yang digunakan kita bisa membuat dengan kamera, komputer dan printer untuk mendesain dari produk yang tadi. Berikutnya aset kekuatan yang digunakan adalah fasilitas olahraga yang ada, kemudian ruang seni, laboratorium IPA, serta perangkat teknologi, sarpas dan olahraga. Alur pembelajaran berbasis proyek. Di sini ada alur dan aktivitas peluncuran proyek. Guru memperkenalkan proyek kepada siswa dan menjelaskan tujuan, proses dan hasil akhir yang diharapkan. Siswa dibagi ke dalam kelompok kerja.
Kemudian pengumpulan informasi, siswa melakukan penelitian tentang manfaat kebugaran fisik dan gaya hidup sehat. Mereka mencari informasi melalui buku dan internet dan wawancara untuk sebuah referensi. Berikutnya pengembangan dan umpan balik. Siswa melalui membuat produk kampanye, video, poster, dan brosur berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Kemudian guru memberikan umpan balik untuk perbaikan. Kemudian presentasi, siswa mempresentasikan produk kampanye mereka di depan kelas dan hasil karya dipublikasikan melalui media sosial dan website sekolah dan acara khusus. Selanjutnya detail pelaksanaan. Detail pelaksanaan peluncuran proyek di minggu pertama, aktivitas guru mengadakan sesi pengenalan proyek, membagi siswa ke dalam kelompok dan memberikan panduan tentang tujuan dan hasil yang diharapkan. Nanti lokasinya bisa di kelas disesuaikan dengan waktu dan jamnya. Kemudian di minggu kedua, pengumpulan informasi minggu 2 dan minggu ketiga. Aktivitas siswa melakukan penelitian tentang manfaat kebugaran fisik dan gaya hidup sehat dengan menggunakan berbagai sumber informasi. Lokasinya di sekolah dan bisa di rumah. Kemudian pengembangan dan umpan balik. Untuk minggu keempat dan minggu kelima, aktivitas siswa melalui membuat produk kampanye mereka seperti video, edukasi, poster, dan brosur. Guru memberikan umpan balik dengan saran untuk perbaikan. Nanti bisa dievaluasi dan lokasinya itu nanti di kelas. Kemudian untuk minggu ke-6, aktivitas siswa mempresentasikan produk kampanye mereka di depan kelas. Hasil karya dipublikasikan melalui media sosial dan ada acara khusus yang diadakan di sekolah. Lokasinya di kelas atau di halaman sekolah. Kemudian pemaparan dari program pelatihan kebugaran jasmani dan kesehatan dengan menggunakan program posberaka pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Benawi Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Untuk selanjutnya dari Bapak Ibu guru bisa memberikan penguatan atau ada sesi umpan balik, silakan. Bapak menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak waktu yang diberikan kepada saya. Setelah saya memperhatikan dan mengamati paparan dari Pak Iin, yaitu tentang program latihan kebugaran jasmani dan kesehatan dengan menggunakan posberaka pada siswa kelas 8 SMP kita di wilayah Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, saya benar-benar menilai itu luar biasa, sangat bagus sekali. Mengapa demikian? Karena menurut saya kebugaran jasmani dan kesehatan itu bagi siapapun itu sangat penting, apalagi bagi anak-anak utamanya kelas 8. Karena apa? Karena dengan keadaan jasmani yang sehat, jasmani yang bugar, jasmani yang fit, maka anak-anak dalam menerima materi pelajaran pun saya yakin akan lebih maksimal dibandingkan dengan anak-anak yang keadaan jasmaninya kurang fit. Ini saya benar-benar sangat salut dan luar biasa, support, dukung dan sepenuhnya, lanjutkan. Dan ini tidak hanya untuk anak-anak saja, bagi orang tua juga selalu ingin menjaga kebugaran jasmani. Ternyata memang benar apa kata orang bijak bahwa jasmani yang sehat itulah hal yang benar-benar luar biasa, sangat istimewa, mahal harganya dibandingkan dengan badan yang tidak fit. Lanjutkan lagi, bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih dari Bu Adi yang sangat luar biasa. Kemarin kenapa saya melakukan judul ini dengan kebugaran jasmani dan kesehatan, karena dulu waktu awal PKG itu beliau Bapak Adam Kepala Dinas itu menyampaikan kepada seluruh guru olahraga yang ada di Karanganyar itu untuk saling mengingatkan dan
bahasanya itu ngandani kepada strateginya. Karena di era sekarang itu kan banyak anak-anak yang kita lihat itu jajan sembarangan, ada gosoknya dan sebagainya, minuman-minuman yang kurang sehat itu kan. Dari itu kan untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan itu kan pasti terdampak ya. Sekarang tren cuci darah itu luar biasa, tidak mengenal usia, bahkan usia-usia SMP, usia SMA itu sudah banyak ya. Ginjalnya karena apa? Karena gaya hidup. Tapi kalau gaya hidup tidak kita jaga, ya itu nanti dampaknya juga sangat luar biasa. Saya kemarin Pak Adam menyampaikan peran guru olahraga sangat penting dalam mendidik, mensosialisasikan kampanye kesehatan terhadap peserta didik yang ada di sekolah masing-masing. Agar Indonesia itu menjadi generasi yang sehat dan cerdas. Untuk mencapai cerdas kan kita harus siapkan sehat dulu. Seperti itu. Jadi akhirnya saya mengambil tema dengan kebugaran jasmani dan kesehatan. Dan mungkin nanti bisa saya tindak lanjuti di waktu yang telah kami tentukan. Jadi Bu nanti atau yang lain hanya kalau ada yang mau menyampaikan, biasanya ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan untuk saya Pak Igi. Saya hanya ingin menambahkan atau untuk menguatkan saja apa yang disampaikan Bu Hari. Tadi sudah benar semuanya dan saya sangat mendukung. Saya pribadi sangat mendukung program pelatihan kebugaran jasmani dan kesehatan dengan menggunakan tes berangkai pada siswa kesehatan Pak SMP Bunali. Saya sangat mendukung karena pada dasarnya saya sendiri adalah satu figur yang gemar berolahraga, karena saya meyakini bahwa dengan olahraga ini saya bisa mendapatkan segalanya, atau dengan kata lain bahwa kesehatan ini adalah gerbang utama untuk mendapatkan segala bentuk kesuksesan yang ada. Dengan kata lain, kesuksesan yang kita miliki itu tidak akan bermakna jika kita dalam kondisi tidak sehat. Nah, untuk pesan kepada anak-anak bahwa apapun kita boleh mengejar cita-cita, kita bisa meraih segalanya, tetapi kita harus berbadan sehat terlebih dahulu, karena untuk mendapatkan segalanya ini hal yang niscaya tidak akan mungkin kita dapatkan jika tubuh kita tidak bugar. Dari apa yang saya sampaikan ini bisa disimpulkan dan sudah bisa dibuktikan betapa sangat pentingnya sebuah kesehatan. Untuk itu saya setuju program kesehatan ini, kebugaran ini kita jalankan di sekolah, bahkan di kehidupan lingkungan masyarakat ini saya juga sangat mendukung. Ini kita ada program mengolahragakan masyarakat atau memasyarakatkan olahraga itu. Jadi di sini nanti kita tidak hanya memasyarakatkan olahraga di lingkungan sekolah, tapi kita nanti akan memasyarakatkan olahraga di lingkungan masyarakat seperti itu, sehingga masyarakat atau anak-anak kita ini akan mulai, artinya sehat, jadi mulai sehat. Jadi di situ paham tidak hanya melek teknologi tapi juga melek sehat gitu. Jadi kita akan melakukan segala upaya untuk mewujudkan kesehatan karena kita tahu manfaatnya sendiri. Jadi kita tumbuhkan pada anak-anak agar anak-anak ini semangat untuk menjalankan kegiatan kebugaran ini. Anak-anak harus tahu dulu manfaatnya apa. Dengan tahu manfaatnya, maka anak melakukan kebugaran ini tidak hanya sekedar keterpaksaan atau tidak hanya sekedar ini belajar atau tidak hanya sekedar tugas saja, tetapi ini nanti anak akan menganggap bahwa kebugaran kesehatan ini adalah satu kebutuhan yang mana mau tidak mau harus dipenuhi, seperti itulah. Kalau kita sudah menganggap bahwa kesehatan ini adalah satu kebutuhan, olahraga ini adalah satu kebutuhan, maka mereka akan menaruh program olahraga ini di antara
program atau agenda utama. Jadi agenda utama itu atau kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan olahraga ini akan dimasukkan pada kebutuhan pokok, gitu. Karena kita butuh banget, sama halnya dengan makan, minum dan sebagainya olahraga itu. Jadi mari kita tumbuhkan pada diri kita sendiri, pada anak-anak khususnya, atau bahkan kita menjadi figur yang bermanfaat di lingkungan masyarakat, bahwa masyarakat ini akan menilai kesehatan ini adalah satu kebutuhan yang harus terpenuhi, atau kebutuhan pokok atau kebutuhan universal dunia ini. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asti, sesuatu yang sangat luar biasa apa yang disampaikan dari Bu Asti. Jadi kedepannya saya akan melakukan program ini kepada peserta didik dan tentunya ini akan berjalan dengan baik dengan bantuan semua pihak yang ada di sekolah Standar 1 Binawi ini. Memang sehat itu harus kita jaga dan sehat harus kita upayakan. Untuk menjadi sehat kita harus bugar, keduanya harus diperjuangkan. Jadi saya selalu mengingat pesan dari Dr. Diah di Rumah Sakit Melati Solo itu, bahwasanya sehat itu mewah, seperti itu. Kiranya cukup ya Bapak Ibu atas pemaparan hari ini dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangannya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya untuk menyempatkan hadir di ruangan ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.